Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Rehat Pagi, Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 17 Maret 2023. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi, kiranya menyertai Rehat Pagi ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kejadian 29 ayat 1 sampai 14 dengan judul Yakub di rumah Laban. Ayat penekanan adalah ayat 12 sampai 14. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka, maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Allah yang memelihara. Siapa yang tidak kenal sosok Yakub di dalam Alkitab? Karena kecerdikannya, dialah yang menerima berkat kesulungan dari ayahnya, yaitu Ishak. Sekalipun sesungguhnya Esau kakaknya anak sulung, dia juga yang kelak berganti nama menjadi Israel, dan dari dia 12 keturunan Israel muncul. Luar biasa bukan? Kalau kita perhatikan bacaan tadi, Yakub menuju rumah keluarga dekatnya yang bernama Laban. Ketika bertemu, Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Yakub curhat. Tentu kita bertanya, apa sebenarnya yang sedang dialami oleh Yakub? Jawabannya dapat kita temukan jika kita membaca pasal-pasal sebelum dan sesudahnya. Yakub adalah seorang pelarian karena berselisih dengan Esau kakaknya. Seorang pelarian tentu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Allah tetap memelihara kehidupan Yakub karena melalui Yakub perjanjian Allah dengan Abraham diteruskan kepada keturunannya yang kelak menjadi bangsa Israel. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perselisihan dua bersaudara tersebut. Allah telah menetapkan Yakub dan keturunannya, bukan Esau, sebagai pewaris perjanjiannya. Karena itu pula, Allah memelihara kehidupan Yakub melalui banyak cara, termasuk melalui keluarga Laban. Bahkan dari tengah keluarga inilah Yakub akan memiliki keturunan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin sering mendengar istilah Israel baru. Istilah yang dilekatkan kepada umat manusia yang menerima perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Dari kisah Yakub dalam perjanjian lama memberikan kita satu kepastian bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Tidak ada kuasa yang dapat membatalkannya. Oleh karena itu, teruslah mengaminkan pemeliharaan Allah yang tidak berkesudahan itu. Amin. Demikianlah sidang jemaat, firman Tuhan telah menyapa kita, kiranya kita diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui kehidupan semalam. Terpujilah Engkau dengan karyamu yang sungguh luar biasa itu. Biarlah Engkau terus kami muliakan kami menjalani hari-hari ke depan. Dan firman-Mu telah menyapa kami yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah Allah pemelihara. Engkau Allah pelindung dalam keadaan apapun kami. Engkau selalu hadir memelihara dan melindungi. Kami aminkan firman-Mu itu Tuhan.
kami percaya bahwa Engkau memelihara kami setiap saat. Juga hari ini secara khusus, terpujilah Engkau dengan firman-Mu itu, dan itulah yang boleh nyata juga secara khusus, karena pada hari ini pemeliharaan-Mu telah dialami oleh Bapak Kombong Maluka yang boleh bertambah usianya setahun. Tuhan, itu bukti pemeliharaan-Mu, dan kiranya hamba-Mu tetap kuat, bahkan berlimpah-limpah berkat untuknya, dan karena itu selamat ulang tahun untuknya. Kami berdoa untuk pemeliharaan-Mu, kiranya terus juga dialami oleh hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah lewat pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu pun terus berlimpah bersama keluarganya. Ya Bapa di surga, bahwa hidup ini hanya mungkin kami jalani ketika Engkau menjadi pemeliharanya. Oleh sebab itu kami serahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, peliharalah terus. Juga kekasih-kekasih kami yang sedang sakit, entah di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Peliharalah dan kuatkanlah mereka. Berkati segala hal yang dilakukan untuk kesembuhan mereka. Juga ya Bapa di surga, bagi jemaat-Mu, bagi kami yang ada dalam pergumulan karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, luka-luka batin dan berbagai hal yang membuat kami hidup dalam kesulitan. Pelihara kami Bapa, supaya kami tetap kuat menjalani hidup ini. Pelihara juga anak cucu kami dalam seluruh jerih dan juang mereka. Hanya pemeliharaan mulai yang akan memampukan mereka untuk meraih banyak hal. Tuhan, lalu pelihara keluarga kami yang jauh dari kami. Biarlah mereka terus merasakan kasih Tuhan yang terindah, dan sekalipun kami berjauhan tapi selalu dekat dalam iman dan kasih. Pelihara kami bersama Tuhan yang terus berjuang demi kehidupan keluarga kami, demi kebersamaan di tengah-tengah persekutuan di Depok. Biarlah Tuhan memelihara kami melalui segala pekerjaan dan usaha yang kami tekuni setiap hari. Bahkan Tuhan, majukanlah berbagai usaha kami dan berikanlah kami pekerjaan yang lebih baik, agar supaya kami dapat menjalani hidup dengan baik juga dalam ketaatan kepada-Mu. Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya Engkau akan memelihara kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami yakin juga bahwa semua sesama kami dimanapun berada, Engkau akan pelihara selalu. Demikian juga pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, bahkan semua orang yang juga terus berusaha menjaga kehidupan yang berlangsung di dunia. Peliharalah mereka semua. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang kekasih, dalam keyakinan bahwa Tuhan memelihara kita hari ini, maka jalanilah hari ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Yakinlah Tuhan pasti memelihara kita bersama. Selamat